hari Minggu buat adik-adik abang sekalian di setiap sektor yang ada. Kiranya terus Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada Minggu sore hari ini. Kiranya adik-adik semua bisa tertib dan rindu akan firman Tuhan dan terus bisa memuji Tuhan. Ya, walaupun tetap pandemi yang masih menyelimuti Indonesia ini, biarlah kita terus menyenangkan dan mencintai setiap firman Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari lagu Sukacitaku Hanya Dalam Tuhan. Sukacitaku hanya dalam Tuhan, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi. Sukacitaku hanya dalam Tuhan, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur buat semua berkat dan kasih karunia-Mu sampai pada hari ini terus memberkati kami. Tuhan, masa-masa pandemi ini, buatlah kami semakin mencintai dan menyayangi Engkau Tuhan. Semakin peduli sesama kami, peduli satu dengan yang lain kami, agar kami tetap bisa menjaga kesehatan kami, menjaga imun kami Tuhan, serta menjaga kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ibadah kali ini kami serahkan kepadamu, agar Engkau terus memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan semuanya kepadamu. Amin. Ya, kita akan bernyanyi lagi dari lagu nomor 2, Hanya Kau Milikku di Surga. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Ya, kita akan bermazmur pada sore hari ini. Kita buka Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Ya, karena abang akan membacanya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku,
dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Itulah Mazmur kita pada hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu kita bernyanyi lagi dari lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Salam. Selamat sore adik-adik. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita lewat online, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi perisai dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sore ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah remaja, walaupun melalui online, melalui dunia maya ini Tuhan, tetapi kami semua rindu untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua menjauhkan dari pantangan-pantangan karena udara, cuaca, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan juga menjaga setiap alat-alat yang kami pergunakan, sehingga kami tidak terganggu saat kami beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama pelajaran kita ataupun firman Tuhan sore hari ini. Akan kita dengarkan dari Ibrani 11 ayat 32 dengan judulnya Lo Gue Butuh Tuhan, atau Kamu dan Saya Butuh Tuhan. Kita semua membutuhkan Tuhan. Kita semua, baik muda, baik tua, baik remaja ataupun anak-anak, yang namanya manusia dan khususnya orang-orang percaya, semua butuh Tuhan.
Tidak ada yang terkecuali. Penjahat sekalipun tidak bisa dia berkata dia tidak butuh Tuhan. Dia butuh Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 40 ini, ya, ayo kita memperhatikan bersama-sama firman Tuhan. Ya, Ibu bacakan ya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ayat 34. Memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema kita, lo dan gue butuh Tuhan. Ya, lo dan gue butuh Tuhan. Saya dan adik-adik semua butuh Tuhan. Ya, banyak kali. Tetapi sekarang banyak sekali orang merasa tidak butuh Tuhan. Ya, apalagi kalau kita perhatikan anak-anak remaja sekarang. Sebuah penelitian, ya, survei, sebuah penelitian, ada waktu itu seseorang mengadakan penelitian yang mengatakan bahwa hampir 80% anak-anak muda, remaja sudah mulai tidak mau berbicara atau tidak mau lagi serius berbicara tentang hal-hal Tuhan. Tidak suka lagi, nggak mau, nggak percaya. Bahkan ada anak-anak remaja, pemuda dikatakan sangat-sangat tidak peduli lagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, buktinya banyak sekali adik-adik, contoh-contohnya. Dia merasa dirinya itu segala-galanya. Aku adalah pusat, aku segala-galanya. Bahkan bukan saja dia tidak peduli Tuhan, tapi dia tidak peduli juga orang tuanya. Tidak peduli orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli juga kepada guru-gurunya. Tidak peduli kepada orang-orang yang di sekitarnya. Karena dia merasa gak butuh Tuhan. Tapi perhatikan, banyak anak-anak sekarang gak merasa diri butuh Tuhan. Tapi Ibu ya, jelaskan sekali lagi, nats yang kita pelajari hari ini yang menjelaskan kepada kita dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 40 itu jelas sekali. Tidak ada alasannya. Alkitab sudah bersaksi bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan itu bersumber dari Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya terus membutuhkan Tuhan adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang nantinya dia mengalami kehidupan yang baik. Karena katanya dalam firman Tuhan juga, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirinya sendiri. Adik-adik, dari tema kita lo gue butuh Tuhan ini, atau kamu dan saya butuh Tuhan ini, kita
harus mengetahui 3 hal. Kenapa aku butuh Tuhan? Dan bagaimana caranya supaya aku terus bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Dan akhirnya aku tergantung terus sama Tuhan. Dan aku terus membutuhkan Tuhan. I need Lord. Aku butuh Tuhan. Aku tak bisa tanpa Tuhan. Pertama, ya adik-adik, dalam Ibrani 11 ayat 1 bahkan sampai ayat 6 dijelaskan bagaimana caranya supaya kita terus terikat kepada Tuhan, terus cinta kepada Tuhan, terus gue gak bisa tanpa Tuhan. Yang pertama yang perlu kita ketahui, kita harus memiliki satu keyakinan. Kita harus memiliki iman. Walaupun dunia sekarang, anggap sepele sama anak-anak, sama orang-orang muda, orang-orang banyak, itu bandel itu, gak ada imannya itu, kerjaannya suka main gadget aja itu, suka malas-malasan aja itu, suka keluyur-keluyuran aja itu, gak bisa itu, gak ada imannya. Banyak orang meragukan, tapi ingat, harus bagaimana caranya supaya aku terus butuh Tuhan, supaya aku terus terikat dengan Tuhan. Pertama itu tadi yang itu, harus punya iman, harus punya keyakinan yang sungguh, kepercayaan yang sungguh, meyakini bahwa Tuhan ada. Itu yang pertama. Dalam Ibrani 1 udah jelas sekali di situ dikatakan, iman itu dasar dari segala everything, dari semuanya. Kita harus punya iman. Apa itu iman? Kepercayaan, keyakinan. Bahkan ayat 6 berkata, iman itu adalah percaya bahwa Allah ada. Percaya bahwa Allah ada. Kemudian kalau kita tahu Allah ada, Allah akan terus bergerak memberkati kita. Maka di sana dikatakan, percaya bahwa Allah ada, ayat 6. Dan Allah akan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Ya, anak-anak muda, anak-anak remaja harus punya iman yang kuat. Iman itu apa? Percaya Allah ada. Tahu benar Allah ada. Makanya aku harus terus butuh Tuhan. Gak boleh, aku butuh HP, aku butuh games, aku butuh gadget, aku butuh permainan-permainan, aku butuh tidur, aku butuh bermain-main, aku butuh lari sana sini. Enggak. Bukan enggak boleh. Boleh, siapa yang larang? Kalau kita ada istirahat, boleh bermain, ya boleh. Karena ada juga games yang baik. Ya, ada permainan yang baik, ada apa namanya itu, ada apa ya games atau ada permainan-permainan ya yang bagus untuk anak-anak remaja ada. Tapi ingat, bukan itu yang kita mengikat kita, dan itu terus aku butuh kalau enggak ada itu enggak bisa. Sampai makan pun enggak selera lagi, tidur pun enggak bisa, matanya melotot keluar, hanya main. Itu namanya apa tadi? Tidak beriman. Karena apa? Aku suka diriku. Padahal iman tadi percaya bahwa Allah ada. Allah ada itu melihat. Melihat kita setiap detik, setiap menit, setiap hari. Allah melihat kita, adik-adik. Maka kita harus tetap terikat kepada Dia. Boleh bermain? Boleh. Tapi tidak boleh tergantung. Tidak boleh diikat oleh mainan itu atau dikuasai. Tapi kita harus dikuasai Tuhan. Jadi yang pertama, gue butuh Tuhan, artinya di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam hatimu, Yesus hidup. Amin. Di dalam hatimu, Yesus berkuasa. Di dalam hatimu, Yesus memerintah. Yesus mengikat dan aku butuh Dia. Allah
butuh Tuhan. Gue butuh Tuhan. Itulah orang yang beriman. Banyak sekarang, bukan hanya anak remaja, orang-orang Kristen yang lain juga bangun tidur gak berdoa, merasa gak perlu Tuhan, aku segalanya. Gak berdoa lagi, gak bilang terima kasih lagi, gak mengucap syukur lagi, gak suka menyanyi lagi. Karena apa? Udah asik permainan, udah malas semuanya. Dia hanya butuh mainan. Dia gak butuh lagi Tuhan. Dia gak butuh lagi ayah ibu mama papa. Dia gak butuh lagi kakak abang. Dia gak butuh lagi lingkungan di gerejanya. Dia gak butuh lagi lingkungan keluarga besarnya. Karena dia hanya butuh mainannya. Tapi kita, gue butuh Tuhan. Terikat dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ada. Tuhan itu memberi upah kepada anak-anak yang selalu membutuhkannya. Yang kedua, adik-adik, ya, banyak contoh-contohnya di dalam nats yang kita baca tadi, Ibrani 11 tadi. Terus kalau kita baca ke bawah ya, dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 terus sampai ayat 40. Kalau kita belajar tentang si Musa, ya, ada contoh orang yang percaya Tuhan itu ada, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan dia butuh Tuhan, sukses. Ada 18 kali diulang dalam nats ini. Karena iman, karena percaya, karena Tuhan Musa seperti ini, karena Tuhan Abraham seperti ini, karena Tuhan Henok seperti ini, karena Tuhan terus sampai 18 kali. Sebut sekarang namamu. Aku butuh Tuhan. Karena Tuhan aku berhasil. Aku butuh Tuhan. Karena Tuhan aku jadi anak yang pintar. Aku diarahkan Tuhan, diingatkan Tuhan untuk mempergunakan waktu. Belajar ya belajar, bermain juga boleh, tidur juga boleh, bekerja juga boleh. Semua itu dari Tuhan. Coba perhatikan si Musa. Musa 40 tahun dia ada di istana Firaun. 40 tahun dia ada di padang gurun, dan 40 tahun dia ada di padang gurun untuk membawa bangsa Israel. Ada waktu-waktu orang-orang yang butuh Tuhan, yang selalu perlu Tuhan, Tuhan atur hidupnya. Sekolahnya baik, ya, prestasinya meningkat, hidupnya diberkati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Banyak contoh-contohnya sayang, banyak contoh-contohnya. Ya, anak-anak remaja Kristen harus berhasil. Penulis Alkitab tadi berkata, apalagi yang harus kukatakan? Kalau kuceritakan semua kebaikan Tuhan itu gak habis-habisnya, katanya. Ada Barak, ada Yefta, ada Gideon, gak habis. Apalagi yang mau kukatakan? Orang-orang yang butuh Tuhanlah yang sukses. Amin. Orang-orang yang butuh Tuhanlah yang berhasil. Orang-orang yang cinta Tuhanlah yang hidupnya, masa depannya berhasil. Adik-adik yang dikasihi, yang disayangi Tuhan, yang juga ibu sayangi, hari ini katakan, aku butuh Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan masa depan yang penuh harapan, memberikan karakter-karakter, perilaku-perilaku yang baik untukmu. Kalau dunia ini tidak akan pernah memberikan. Tak usah kita butuh dunia, tidak perlu kita butuh kepada dunia. Kita hanya butuh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita butuh Tuhan Yesus, kita diajarinya untuk mencintai semua orang, menghormati ayah ibu kita, mencintai saudara-saudara kita, mencintai semua orang. Enak kali butuh Tuhan. Ayo terikat dengan Tuhan. Ayo butuh Tuhan. Ayo cintai Tuhan. Sekalipun kau muda, sekalipun kau remaja, kau mulai belajar mencintai Tuhan. Yang ketiga, adik-adik, kunci sukses adalah Tuhan. Amin. Kunci suksesmu adalah Tuhan. Tadi Nats itu berkata, orang-orang yang berimanlah yang menikmati
berkat Tuhan. Artinya apa? Orang-orang yang butuh Tuhanlah yang menikmati berkat Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Aku kurang pintar. Aku kurang begini. Keadaan kami. Jangan takut. Ada Tuhan. Tuhan Yesus itu, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu yang termantap untuk kita. Tuhan Yesus itu tahu yang terbaik untuk kita. Ya, sore hari ini ambil satu keputusan. Firman Tuhan berkata, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin manusia hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Mau sukses, andalkan Tuhan. Mau pintar, utamakan Tuhan. Pasti kamu didorong untuk rajin belajar. Mau tahu yang hal-hal baik, Tuhan akan menolongmu, mengajar, mendidikmu. Maka katakan, aku butuh Tuhan. Aku gak bisa tanpa Tuhan. Jangan bilang, aku butuh gadget, aku butuh uang, aku butuh games, iya. Tapi jangan sampai terikat. Yang paling penting butuh Tuhan. Tuhan akan mengajari kita mana yang perlu dan mana yang tidak perlu kita kerjakan. Tuh adik-adik, mari sore hari ini jadilah anak-anak remaja yang selalu berkata, aku butuh Tuhan. Kalau kita sudah berkata, aku butuh Tuhan, maka terus kita belajar untuk menambahkan iman kita, terus menambahkan percaya kita, dan terus percaya kita. Maka hari lepas hari hidup kita semakin baik, semakin jadi berkat, semakin menyenangkan hati Tuhan. Lo dan gue butuh Tuhan. Never die. Imanku terus bernyala. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dari Ibrani 11 yang menceritakan bagaimana tokoh-tokoh yang ada di Alkitab berhasil sukses karena mereka beriman. Karena mereka membutuhkan Tuhan. Mereka terikat dengan Tuhan. Dan mereka terus cinta Tuhan. Apapun taruhannya, mereka tetap berkomitmen mau cinta Tuhan. Dan mereka menjadi berkat. Sampai hari ini, nama mereka terus tercatat di Alkitab. Dan menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya setiap pendengar, khususnya remaja-remaja yang sore ini sudah mendengar firman-Mu, biarlah mereka melepaskan hal-hal yang mengikat mereka, yang bukan berasal dari Tuhan. Yang mereka terikat mungkin karena games, atau karena gadget, atau karena mainan-mainan yang lain. Mereka yang mau hidup sendiri dengan permainannya, yang gak mau peduli lagi dengan hal-hal Tuhan. Yang tidak lagi mulai peduli dengan sosial, atau dengan kehidupan-kehidupan yang baik mereka. Biarlah sore ini mereka menyadari dan mengakui bahwa dengan membutuhkan Tuhanlah mereka akan sukses. Inilah komitmen kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.